Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video cerita horor atau misteri terbaru. Terima kasih. Dan seperti apa ceritanya berikut ini, saya akan membawakan sebuah cerita supir jenazah setan mengantar jenazah sendirian. Ini serius, Pak? Saya mengantar jenazah sendirian ke Solo, tanyaku bingung kepada Pak Joko, atasanku. Iya, yang lain nanti ada pengiriman juga, jadi sisa kamu saja yang tidak bertugas, jawabnya dengan ringan. Bukannya aku menolak, tetapi aku tidak punya pengalaman dalam pengantaran jenazah jarak jauh, apalagi sekarang harus mengantarnya tanpa ada yang menemaniku. Tapi Pak, saya masih baru di sini. Sudahlah, saya percaya sama kamu. Nanti malam kamu berangkat ya. Dia pun lantas pergi seperti mengatakan hal tersebut. Perkenalkan, namaku Ajis, dan aku bekerja sebagai seorang supir jenazah di sebuah rumah sakit umum Jakarta. Sudah sekitar 1 bulan lebih aku bekerja, dan dikarenakan hidupku sendiri serta tidak mempunyai orang tua, pekerjaan ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanku selama di kota. Tiba-tiba suara pintu kontrakanku diketuk seseorang. Iya, sebentar, jawabku, dan langsung segera menuju ke arah pintu. Aku lantas membuka pintu dan tidak menemukan siapa-siapa setelahnya. Mungkin saja orang iseng, kurang kerjaan sekali dia. Padahal aku sedang siap-siap pergi ke rumah sakit. Suara ketukan pintu kembali terdengar. Iya, sebentar, ucapku. Aku baru saja duduk ingin menghabiskan kopi. Lagi ketika aku membuka pintu, aku tidak menemukan siapapun di luar. Aku lantas keluar kontrakan dan melihat-lihat ke arah sekitar. Memang benar-benar tidak ada orang sama sekali. Lantas yang mengetuk pintu tadi itu siapa? Dengan cepat aku kembali ke kontrakan untuk mengambil kunci motor dan segera berangkat ke rumah sakit. Karena aku takut jika tidak standby di sana akan kena omel atasan nantinya. Biarlah urusan tadi berlalu. Mungkin memang orang iseng saja. Jis, katanya kamu ditugaskan Pak Joko mengantar jenazah ke Solo. Ya, nanti, ujar temanku ketika aku baru saja tiba. Iya nih, mana aku sendiri yang mengantarnya, jawabku sambil mengeluh. Lah, kamu berani betul ke sana sendiri? Memangnya tidak ada yang bisa menemani? Tidak ada, Pak, katanya yang lain juga ada pengiriman juga. Memang sekarang ini lagi rame-ramenya sih. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Nanti kan ada pengawalan pasti. Nah, kalau itu saya belum tahu juga, Pak. Semoga saja ada pengawalan. Wih, lagi pada asik nih, ujar seseorang yang baru datang. Satu persatu teman-teman supirku berdatangan. Ada yang baru saja datang menjemput pasien, mengantarkan jenazah, dan lainnya. Satu dari mereka bercerita tentang korban kecelakaan yang anggota tubuhnya berceceran dan
itu membuatku jijik serta takut. Nih ya, orang kalau matinya begitu biasanya tumbal jalanan. Ah, masa begitu sih Pak? Jangan nakut-nakutin dong. Nanti malam saya mengantar jenazah ke Solo nih, protesku kepada mereka yang sedang bercerita. Loh, kamu anak baru sih? Jadi belum mengerti tentang begituan. Ah, enggak asik nih ceritanya. Aku keberatan karena mereka seperti sedang menakut-nakuti. Inilah nasib junior, pasti mendapatkan ospek dari para seniornya. Tak lama berselang, Pak Burhan yang seorang supir laka lantas dipanggil menghadap atasannya. Mungkin saja sudah terjadi lagi kecelakaan. Ajis, ayo temani saya. Sekalian kamu belajar. Tadi saya sudah bilang mau bawa kamu, ujarnya mengajakku menemaninya setelah bertemu Pak Jono di kantor. Aku tidak membantah, lantas langsung ikut naik ke dalam mobil. Mau bagaimanapun aku junior dan tidak banyak pengalaman. Jadi ikut dengan Pak Burhan adalah keputusan yang tepat untuk mencari pengalaman. Benar saja, mengurus kecelakaan lalu lintas sangat mengejutkan. Selain mayat yang bersimbah darah dan banyak organ yang rusak, dalam pengangkatannya pun ada cara khusus dan tidak sembarangan. Sudah dibilang, mengurus jenazah kecelakaan itu menakutkan. Kamu nggak percaya sih tadi? Ujarnya sambil menyetir ambulan menuju ke rumah sakit untuk diotopsi. Iya Pak, tadi saya juga merinding. Ah, kamu baru begitu saja udah merinding, apalagi nanti didatengin arwahnya, ucapnya sambil tersenyum. Hah? Maksudnya gimana Pak? Kamu mau saya ceritakan? Ah, enggak Pak, nanti saja, saya belum siap menerimanya. Hehehe, jawabku singkat. Jelas saja aku menolak. Aku tidak ingin menambah pikiran, sebab nanti malam aku akan mengantarkan jenazah ke Solo yang kudengar. Yang akan kuantar ini meninggalnya tidak normal. Hahaha, kamu ternyata penakut sih. Iya Jis, bukan penakut Pak, karena belum terbiasa saja. Hehehe. Kami pun sampai dan dengan cepat mengantarkan jenazah ke ruang otopsi. Aku segera pergi menuju tempat. Biasa para supir menunggu tugas dari atasan. Jis, ditunggu Pak Jono di kantor. Tadi nyariin kamu, baru saja tiba. Aku langsung diberitahu bahwa Pak Jono mencariku. Ada apa ya? Bukannya sekarang masih jam 6 sore. Tak nunggu lama, aku dengan segera langsung menemui Pak Jono. Aku pun mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Akibatnya terjadi, teringat kejadian pintu terketuk di kontrakan tadi. Permisi, ujarku sambil memasuki ruangan. Ah iya, duduk kamu, Jis. Kenapa ya Pak? Kata Asep, Pak Jono mencari saya. Ini, kamu siap-siap sekarang ya, jenazahnya sudah ditunggu keluarga di sana. Maksimal kamu sampai di sana subuh ya, jangan sampai telat, ujarnya sambil memberikan berkas administrasi kepadaku. Bukannya ini masih sore ya Pak? Kata Pak Jono nanti malam, jawabku sambil terkejut akibat perubahan yang terjadi. Iya, cuma kan kamu nggak tahu pasti juga mereka tiba-tiba nggak bisa menolong kamu nanti. Supaya kamu kalau tidak tempatnya nanti bisa
mengantarkannya dulu di sana. Ucapnya lagi, mana bisa begitu? Masa aku harus mengantarkan jenazah jarak jauh sendirian? Benar saja Pak Jono, ini ingin sekali aku protes, namun apalah daya. Aku hanya seorang bawahan. Baik Pak, kalau begitu jawabku. Dan ini barang yang kamu butuhkan beserta perbekalannya. Di situ ada alamat rumahnya. Kamu bisa map nanti. Ya sudah, kamu bersiap-siap. Sana. Aku pun dengan lemas meninggalkan ruangan Pak Jono dan menuju ke arah kamar mayat untuk mengurus pemindahannya ke dalam mobil. Sesampainya di kamar mayat, aku pun masuk terlebih dahulu untuk melihat jenazah yang akan kubawa. Jadi ini nomornya ya, diriku. Dengan perlahan aku pun membuka selimut yang menutupi jenazah tersebut. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat mayatnya dengan mata yang masih melotot besar. Astagfirullahaladzim. Aku lantas menutup kembali selimutnya dan pergi keluar. Aku duduk sendirian sambil berpikir tentang mayat tadi. Sebenarnya dia meninggal karena apa? Mengapa matanya melotot lebar seperti itu? Sangat menyeramkan sekali. Apa mungkin karena petugas di kamar mayat lupa? Tanya. Beberapa saat menit kemudian aku ingin kembali ke tempat jalan. Seketika aku menabrak seseorang secara tidak sengaja. Aku terjatuh. Orang yang tertabrak masih kokoh berdiri, dan ia menoleh ke arahku dengan wajah pucat dan mengangkat. Maaf, saya tidak sengaja, ujarku memohon maaf padanya. Dia hanya mengangguk lantas pergi begitu saja. Orang itu kuat sekali. Tertabrak tapi malah aku yang terjatuh. Diriku sambil mencoba berdiri. Aku heran. Cepat sekali dia menghilang. Apakah karena orang dia jadi tertutup ya? Entahlah. Tapi dari wajahnya aku seperti pernah melihatnya. Tapi di mana ya aku melihatnya? Dek! Jantungku berdebar kencang. Aku sadar orang yang kutabrak tadi sangatlah mirip dengan jenazah yang akan kuantar nanti. Dia sangat mirip. Aku tadi membuka wajahnya persis dari sekarang dia sedang menuju ke arah kamar mayat. Tapi ya sudahlah, mungkin ini kerabatnya. Aku tidak ingin membahasnya lagi, walaupun menurut informasi mereka tidak ada yang mengawal nantinya. Sial, belum juga berangkat pikiranku sudah kacau seperti ini. Udah mau berangkat nih, ujar teman supir yang masih ada karena sebagian sedang bertugas. Iya nih, mau ikut gak? Ajakku padanya. Aduh, maaf, besok saya punya tugas juga. Dengan wajah yang masam, aku lantas duduk dan mulai ada yang akan mengantar jenazah. Jangan takut, jenazah gak bakal lagi, ujarnya di sini. Kalau ngomong kok sebaliknya begitu sih. Lah, emangnya yang sudah meninggal kamu pikir bisa bangun lagi? Iya sih, tapi nggak perlu diomongin juga kan, protesku kepadanya. Orang ini kalau berbicara seperti tidak bisa dikontrol. Tidak bisakah dia menyemangatiku, bukan malah mencoba menakutiku seperti itu, menyebalkan. Mempunyai senior di sini. Jis, sudah siap nih?
Seorang petugas meneriaki aku dari jauh. "Ya, sudah Pak, saya sudah dipanggil tuh." Aku berdiri lantas berpamitan kepadanya. "Iya, hati-hati ya. Ingat, jenazahnya nggak bisa bangun lagi." Aku tidak menanggapinya dan memilih untuk langsung pergi ke mobil. Sesampainya di sana, aku lantas mengecek isi di dalam mobil. Kulihat hanya ada kurung batang dan tidak tertutup lagi oleh kain. Ini nggak ditutup kain, sabar lagi. Dibawakan. Aku mengangguk kembali memeriksanya. Ketika aku mulai ke arah mayat, aku merinding sejadi-jadinya. Wajahnya sangat mirip dengan orang yang menabrakku tadi. Seketika aku langsung turun dan coba berpikir positif. Mungkin saja hanya kebetulan mirip. Mana mungkin jenazah bisa hidup lagi, pikirku dalam hati. Orang yang membawakan kain penutup pun datang. Dengan cepat menutup kurung batangnya dan segera menutup kembali mobil tersebut. "Hati-hati ya Mas di jalan." "Iya, siap," jawabku singkat lantas langsung naik ke mobil. Aku pun mau memulai pengantaran pada pukul 7 malam dan sekitar India malam dan sebetulnya Solo bisa ditempuh selama 6 sampai 7 jam. Dari Solo ke Kemalang seperti itu. Mobil yang kupakai ini keluaran terbaru bentuknya. Selain mesin, antara kursi depan dan belakang disekat oleh sebuah dinding dan hanya ada lubang tidak terlalu besar untuk mengintip. Itu pun di bagian kornet. Mobil jenazah jarak jauh di rumah sakit kami umumnya memang seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari belakang. Gak mungkin, di belakang kan jenazah. Aku mungkin salah dengar. Pasti ada barang yang jatuh, ucapku dalam hati. Karena penasaran, sebelum aku memasuki jalan tol, aku memutuskan untuk menepi terlebih dulu dan mengecek ke belakang. Takut ada kerusakan pada kendaraan dan akan menimbulkan masalah. Padahal tadi jalannya mulus, masa bisa ada barang yang jatuh, ucapku sambil membuka pintu belakang mobil. Tak, baru saja aku membuka pintu, sebuah senter terjatuh. Memang ada barang yang jatuh. Kulihat di dalam juga tidak ada yang berubah. Ternyata hanya pikiranku saja yang terlalu negatif. Aku lantas mengambil senter tersebut dan menutup kembali pintu belakang dan segera kembali ke depan. Baru saja 2 langkah, tetapi samar-samar aku melihat seperti ada seseorang di bangku supir. Itu siapa? Ucapku terbata-bata. Jenazah pengguna ilmu terlarang. Itu siapa? Ujarku terbata-bata. Aku memberanikan diri melangkah. Dah. Sontak aku langsung menoleh ke arah belakang dan secara tiba-tiba pintu belakang kembali. Anehnya, setelah aku melihat ke depan kembali, tidak ada bayangan apa-apa, hanya background dari pohon yang ditembus oleh kaca. Padahal tadi aku sekilas seperti melihat seseorang di sana. Apa mungkin pikiranku sedang kacau oleh sebab itu malah berimajinasi yang tidak wajar.
Tak pikir lama, aku lantas menutup pintu belakang dengan cepat dan segera kembali ke posisi supir untuk melanjutkan perjalanan. Harusnya aku banyak istirahat sebelum perjalanan panjang ini, ucapku pelan. Setelah memasuki tol, aku langsung tancap gas dengan cepat agar estimasi waktu tidak terjadi. Jadilah, untungnya keadaan tol tidak terlalu padat sekarang ini. Untuk mengatasi kesendirian, aku memutarkan lagu dan menghadap ikut berbicara. Karena bosan, aku tidak ada teman untuk mendengar. Itulah sebabnya memilih untuk bertaruh besok. 1 jam berlalu, aku pun bosan dan mulai jenuh dengan semua lagu yang kuputarkan. 1 jam berlalu, aku pun bosan dan mulai jenuh dengan semua lagu yang kuputar dan beralih memainkan acara-acara podcast di YouTube. Ya, setidaknya aku bisa mendengarkan orang berbicara agar tidak terlalu sunyi. Suara orang berdehek. Mana mungkin? Aku kan sendirian di sini. Masa iya jenazah di belakang yang berdehek itu tidak masuk akal? Jantungku rasanya ingin copot ketika mendengar ada suara orang berdehek dari belakang. Tanganku bergemetar dan mataku berkaca-kaca karena mana sekarang aku sedang dari mobil tol dan baru saya sedang mencari uang. Kita sudah berbeda arah. Aku memberanikan diri kata seperti kabur. Itu tidak mungkin, sebab aku sedang bertugas lagi pula. Aku sedang di dalam jalan tol. Nyawaku bisa terancam jika panik berlebih. Itu datang lagi. Pak, tolong. Saya kan ingin mengantar Bapak. Tolong jangan seperti ini. Ujarku lagi dengan diri. Aku menarik napas panjang lalu mengeluarkannya untuk menenangkan diriku. Aku bisa, ucapku dalam hati berkali-kali untuk mengatasi rasa takutku. Berdehem lagi. Tak mengapa dia berdehem. Selagi tidak menampakkan wujud. Sepertinya aku masih bisa menahannya. Aku akan terbiasa, benar kata Pak Burhan. Aku butuh banyak pengalaman tentang seperti ini. Beberapa jam kemudian aku seperti sudah terbiasa dengan deheman-deheman yang terdengar. Padahal bukan terbiasa, tetapi lebih untuk membiasakan saja. Yang penting bagaimana caranya cepat sampai. Sudah sekitar jam 10 malam. Itu berarti aku sudah 3 jam berkendara dan estimasi perjalanan masih sangat jauh. Aku membakar rokok untuk menghilangkan rasa takut. Dan kejenuhan. Mungkin karena tidak merokok, aku tidak tenang sedari tadi. Selagi merokok, aku membuka kaca sedikit untuk pembuangan asap dan menstabilkan kecepatan mobil. Untungnya jalan lenggang dan lancar, jadi aku bisa tenang dalam berkendara. Tinggal bagaimana cara mengendalikan rasa takutku saja.
Suara ketukan dari belakang mengejutkanku. Untung saja aku tidak membanting setir karenanya. Untung saja aku tidak membanting setir karenanya. Aku lantas mengingat kejadian kala sore hari di kontrakanku. Persis seperti ini yang berarti itu juga datang darinya. Aku heran, apakah itu sebuah pertanda? Apakah itu sebuah pertanda? Tolong, jangan begini. Aku hanya mencari rezeki. Kita sudah beda alam, ucapku dengan bergetar. Terdengar suara ketukan lagi dari belakang. Aku yang pusing mendengarnya memutuskan akan rehat terlebih dahulu di rest area nantinya. Sepertinya sudah tidak wajar gangguan yang kuterima. Mungkin akibat diriku kelelahan, makanya seperti ini. Sesampainya di sebuah rest area, aku menepikan mobil. Orang-orang di sekitar yang beristirahat sontak melihat ke arahku seperti keheranan melihat mobil ambulans sedang beristirahat. Kenapa memangnya aneh? Aku juga manusia butuh istirahat jika perjalanan jauh. Aku kembali membakar rokok dan turun dari mobil untuk memeriksa ke belakang karena takut terjadi sesuatu. Dengan hati yang bergetar cemas, aku pun membuka pintu. Alangkah terkejutnya diriku ketika melihat isi dari mobil sangat berantakan dan lebih parahnya lagi. Jenazah yang tadi berada di dalam keranda sekarang berada di kursi. Padahal kerandanya masih rapi. Ya Tuhan, aku mundur selangkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tertunduk bersimpuh melihat kejadian tersebut. Aku meneteskan air mata, perasaanku takut dan kasihan melandaku. Aku lantas berdiri, lantas masuk untuk membuka keranda. Lantas ingin memasukkan kembali jenazah tersebut. Bau sekali. Hidungku seperti tak kuasa menahan bau yang terpancar dari jenazah ini. Aku menahan bau tersebut lantas berusaha memindahkan jenazah ke dalam keranda. Tetapi aku seakan tidak mampu untuk memindahkannya. Begitu berat, bahkan untuk bergeser sekalipun. Ya Allah, badanku merinding hebat melihat matanya yang tiba-tiba saja melotot ke arahku. Dengan tangan yang gemetar, aku menutupnya kembali. Bibirku bergetar, badanku lemas, sulit bergerak, bahkan napasku memburu karena ketakutan. Aku menarik napas terlebih dahulu lalu menghempaskannya secara perlahan. Ya Allah, mudahkanlah hamba. Jangan sampai terjadi fitnah atas hamba dan jenazah ini. Aku berdoa dalam hati. Dan secara ajaib ketika aku mencoba untuk memindahkan mayat tersebut ke dalam keranda, tiba-tiba berhasil, bahkan sangat ringan. Dengan cepat aku meletakkannya di keranda lantas menutupnya kembali. Di luar mobil aku masih mengatur napasku yang masih terengah-engah. Bukannya istirahat untuk menenangkan pikiran, aku malah mendapatkan pengalaman seperti ini. Sial sekali diriku ini. Gimana caranya aku bisa sampai tanpa adanya gangguan seperti ini ya? Begitu. Bagiku ini cukup sulit sekali, ujarku mengeluh dengan napas yang masih tersengal. Perbaikan saja mas. Aku terkejut karena ada yang menimpali.
ucapanku. Lantas aku menoleh ke depan dan berdirilah seorang di hadapanku. Apakah dia manusia? Tenang, jangan takut mas. Saya manusia, sungguhan kok. Ujarnya lagi seperti bisa membaca apa yang aku pikirkan. Abaikan bagaimana, Pak, maksudnya? Tanya aku mengenai ucapan sebelumnya. Dia tidak langsung menjawab, melainkan menghampiriku terlebih dahulu dan duduk di sebelahku sambil membakar. Santai saja, mereka hanya mengganggu seperti itu. Sampai takut boleh. Itu manusiawi kok. Tapi jangan kebablasan, apalagi sendiri. Tidak ada yang menemani, jawabnya. Tapi Pak, sebenarnya kenapa seperti ini ya? Tanyaku. Lagi dengan penasaran. Ketika hidupnya mayat ini pemakai ilmu terlarang. Ketika hidupnya mayat ini pemakai ilmu terlarang. Ketika hidupnya mayat ini memakai ilmu terlarang maksudnya bagaimana Pak? Seperti ilmu hitam gitu ya Pak? Iya, semacam itulah. Dan kamu juga harus hati-hati ketika masuk Solo nanti. Aneh, kenapa orang ini tahu kalau aku akan ke Solo, padahal aku tidak bilang sama sekali kepadanya. Saya hanya menebak saja, Mas. Jangan terlalu dipikirkan. Lagi, dia seperti bisa membaca apa yang aku pikirkan. Harus berhati-hati, maksudnya gimana, Pak? Memang apa yang menanti saya di Solo nanti? Aku kembali bertanya tentang ucapan sebelumnya. Kampung yang kamu tuju itu berbahaya. Perbanyak saja doa dan perlindungan. Sebenarnya ini kenapa rasanya seperti jangan menyerah. Jangan menyerah. Mengurus jenazah adalah kewajiban kita sebagai manusia yang masih hidup. Kamu anak buah Jono kan? Jono, bagaimana caranya mengetahui banyak tentangku? Padahal aku sama sekali tidak memberitahukannya. Siapa orang ini? Mungkinkah orang ini yang disebut sebagai anak? Maksudnya Indigo. Kalau begitu, saya permisi untuk melanjutkan kembali pekerjaan saya, Pak. Sebetulnya saya ingin sekali bertanya lebih banyak, tetapi sepertinya Anda bisa mengetahuinya, ucapku sambil berdiri untuk meninggalkannya. Suatu saat kita bisa bertemu lagi, dan saat itu pula aku akan menjelaskannya padamu. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk saja tanda mengerti. Kami pun berpisah. Aku kembali dan dia entah pergi kemana. Aku pun melanjutkan perjalanan kembali dengan ditemani hembusan rokok yang sedang kubakar. Aku terkejut mendengar deheman dari belakang kembali terdengar. Tetapi aku tidak memperdulikannya. Mencoba untuk terbiasa adalah jawabanku. Sekarang atas deheman tersebut, lagi pula niatku baik dan tidak ada maksud lain. Bertemu orang tadi membuatku berpikir lebih jernih untuk menyikapi hal seperti ini. Ya Allah, itu bukan deheman tetapi geraman yang menakutkan. Tubuhku bergemetar karena suara geraman yang begitu berat. Apakah dia marah?
sobat-sobat, ikuti terus cerita-cerita horor dari Yadi Aindo. Cerita-cerita horor bersambung ini. Jangan lupa dukung terus Yadi Aindo dengan cara subscribe, like, share, komen yang positif, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Yadi Aindo. Terima kasih.